Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar dan di dalam negeri. Semoga kita semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia di dalam mengarungi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini, Kamis 16 Januari 2025 ini, kita akan mengkaji dengan judul Aku reinkarnasi orang Yahudi. Aku reinkarnasi orang Bani Israel. Aku reinkarnasi umatnya Nabi Musa. Aku reinkarnasi dari orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Itulah mungkin yang bisa disebutkan di dalam judul ini. Jadi aku pun juga titisan dari orang-orang Bani Israel, titisan dari orang-orang Yahudi dan sebagainya, titisan dari orang-orang kafir. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dikatakan bangsa Israel, yakni bangsa Israel itu kan artinya diperjalankan. Bangsa Israel, yakni Bani Israel itu artinya orang-orang yang diperjalankan Tuhan. Yahudi artinya orang-orang yang sudah di dalam petunjuk Tuhan. Karena dulunya Nabi Musa sudah mengajak kaumnya kepada jalan Tuhannya, mengajak kaumnya ke dalam jalan petunjuk Tuhannya. Akan tetapi manusia mengingkari jalan itu ketika manusia sudah beranjak detik-detik akil balik tiba. Manusia sama-sama melanggar aturan-aturan Tuhan, yakni makan buah terlarang. Kembali ke ceritanya Nabi Adam dan Hawa. Melanggar perintah Tuhan, memakan buah khuldi. Apa buah khuldi itu? Buah keabadian itu, supaya manusia hidup langgeng, yakni buah kehidupan dimakan, buah badan dimakan. Apa maknanya hidup diaku-akui? Ini hidupku. Badan diaku-akui, ini badanku. Segala daya upaya yang ada pada hidup dan badan ini diaku-akui. Ini aku yang mengerjakan. Ini aku yang berdaya upaya. Itulah yang dimaksud buah-buah khuldi. Buah-buah yang dilarang untuk dimakan. Buah-buah yang haram diakui, dikonsumsi oleh manusia. Itulah keingkaran kita semua umat manusia. Memang sudah suratan takdir dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
sesuatu yang bernyawa maka akan terkena kematian. Mati di sini menurut Allah bukan matinya jasad, bukan matinya raga. Manusianya hidup, tapi mati hatinya. Hatinya membelot, hatinya ingkar, hatinya selingkuh dari Allah. Sejak kapan itu terjadi? Ketika manusia merasa ada. Ketika manusia sudah merasa ada, itulah mulailah manusia selingkuh dari adanya Allah. Kita kembali ke cerita aku reinkarnasi orang Yahudi atau orang Bani Israel atau reinkarnasi orang-orang kafir atau reinkarnasi orang jahiliyah, sudah banyak judulnya. Intinya di situ. Kita lanjutkan, kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58. Saya bacakan Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini. Negeri ini di dalam kurung menurut penerjemah Al-Quran yaitu Baitul Maqdis. Tutup kurung, maka makanlah dengan nikmat dalam kurung berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dalam kurung dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita lihat dengan ilmu syariat atau dengan yang tersurat, maka kita menganggap itu semua biasa. Kenapa? Karena kita selama ini hanya membaca dongeng-dongeng orang masa lalu. Kita hanya memahami apa yang kita baca selama ini hanya dongeng-dongeng saja, cerita orang masa lalu. Kenapa? Karena ayat-ayat Tuhan ini tidak kita bawa masuk ke dalam diri kita. Tidak kita buat berkaca. Karena kita merasa orang yang selamat. Karena kita merasa orang Islam. Padahal semua ayat-ayat Allah itu masukkan ke dalam dirimu untuk berkaca. Kenapa? Karena semua sudah ada di dalamnya. Jadi makna mutasabihatnya agar kita bisa berkaca bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Alkitab, Injil, yang ada di Taurat, Zabur, itu semua sudah ada pada diri kita untuk kita berkaca. Karena semua itu sebenarnya cerita kita sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Ke negeri ini itu maknanya, wahai manusia, masuklah ke dalam baitku, di dalam rumahku. Di mana? Hati masing-masing manusia inilah rumah Allah.
hati setiap manusia inilah Baitullah, Baitul Maqdis. Karena manusia itu ingkar kepada Allah, manusia itu munafik kepada Allah, sehingga rumah Allah Baitul Maqdis, yakni hati ini akhirnya dirampas, dirampok, diakui bukan rumahnya Allah lagi, bukan rumahnya Tuhan lagi, karena kita sudah merasa ada sehingga rumah Allah kita rampok, kita curi, kita akui sebagai rumah kita sendiri. Hati kita akui sebagai milik kita sendiri, padahal tidak ikut menciptakan, tapi seolah-olah kita menghaki atau merampas bahwa hati ini milik kita, seolah-olah kita sebagai pencipta hati saja, seolah-olah kita pencipta Baitul Maqdis saja, seolah-olah kita sebagai pencipta hidup dan badan ini saja. Ya tidak, sahabatku. Jadi yang dimaksud Baitul Maqdis itu rumah Allah, masuklah di dalam rahmat Allah, masuklah di dalam kekuasaan Allah, masuklah di dalam pemeliharaan Allah, masuklah di dalam penjagaan Allah, agar hatimu apa? Enjoy. Kita teruskan arti dari ayatnya. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Nikmatilah apa yang sudah diperankan kepadamu di dunia ini, nikmati. Saya sering mengucapkan nonton Allah sambil makan popcorn, nonton Allah sambil ngopi, sambil ngerokok, enjoy saja. Inilah maknanya disuruh menikmati kehidupan ini. Kenapa? Karena kehidupan ini Baitul Maqdis, rumah Tuhan, Baitullah, Bait Allah, kata sahabat kita agama Kristen, Bait Allah. Yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Jadi memasuki Baitul Maqdis, memasuki rumah Tuhan, rumah Allah, yakni dengan membungkuk. Apa yang dimaksud membungkuk? Rukuk itu, rukuk dan sujud, menyerahkan hati ini, menyerahkan rumah ini, bahwa hati ini, bahwa rumah ini bukan hatimu, rumah ini bukan rumah kita, tapi ini rumah Allah. Enjoy saja. Itulah yang dimaksud membungkuk. Jangan engkau akui isi hati ini milikmu. Jangan kau akui rasa senangnya hati, rasa senangmu. Jangan kau akui rasa sakitnya hati ini, rasa sakitmu. Maka berarti kita tidak membungkuk di dalam hati. Apa makna dari membungkuk itu? Kita enjoy saja, merasa nikmat, merasa susah, merasa senang, merasa sakit di dalam hati kita ini, kita tetap enjoy saja. Kita nonton pagelaran. Kenapa? Itulah makna dari membungkuk itu. Karena kita tidak bisa berlaku, atau karena kita tidak bisa berkeadaan senang ataupun susah, berkeadaan sehat ataupun sakit. Kenapa? Karena semua itu pagelaran. Jadi kalau kita terlena dengan pagelaran, seolah-olah kita ikut main film. Disuruh jadi penonton kok ikut main film. Capek deh, payah. Karena kita selama ini menginginkan peran-peran yang hanya yang kita sukai. Peran-peran yang kita tidak suka, kita tidak mau. Itulah kemunafikan kita selama ini. Namun dengan membungkuk inilah maka diperankan sebagai apa saja, diperankan sehat, diperankan
sakit, diperankan susah, diperankan bahagia, kita mah tetap enjoy. Kenapa? Karena semuanya cerita Tuhan, peran Tuhan. Disitulah yang dimaksud memasuki Baitul Maqdis, memasuki rumah Allah, menyerahkan bahwa hati ini milik Allah, hidup ini Allah, dengan membungkuk dengan cara habiskan kemanusiaanmu, habiskan kekuasaanmu, habiskan keegoanmu, habiskan hawa nafsumu, habiskan keyakinanmu. Supaya apa? Supaya bisa menikmati kehidupan ini di dalam Baitullah, Bait Allah, di dalam Baitul Maqdis ini. Selanjutnya, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Jadi dengan membungkuk itulah, dengan berserah diri itulah, dengan menyerahkan semua perasaan yang ada pada diri kita, dengan menyerahkan hati ini kepada Tuhan, maka disitulah kita sudah diampuni dari dosa-dosa kami. Ketika kedagingan, ego, hawa nafsu, hidup dan badan sudah tidak kita miliki lagi, yakni sudah kembali kepada Tuhan, kepada Allah, yaitulah orang-orang yang selamat memasuki Baitul Maqdis itu, maka sucilah orang-orang yang sudah masuk di dalamnya, suci dari segala dosa-dosa. Kenapa ada salah dan kenapa ada dosa? Ya karena manusia yang masih menjadi Tuhan-Tuhan tuh, menjadi Tuhan yang palsu yang ada di dalam Baitul Maqdis ini. Karena manusia merasa memiliki hati, manusia merasa memiliki hidup, manusia merasa memiliki badan, manusia merasa berhak memiliki kebahagiaan, kesedihan, kesengsaraan, manusia tidak mau. Padahal mau tidak mau, kadang manusia pun juga jatuh di dalam kesedihan. Mau tidak mau, kadang manusia pun jatuh ke dalam kesusahan. Mau tidak mau, manusia pun kadang jatuh ke dalam kekecewaan di dalam kehidupan ini. Berarti manusia tidak kuasa dengan semua keadaan. Itulah bukti kuasa Tuhan di dalam kesenangan, di dalam kesusahan, di dalam keberhasilan, di dalam kekhawatiran. Semua itu milik Tuhan. Nikmati saja, tonton saja, enjoy saja. Karena bukan milik kita. Itulah yang dimaksud membungkuk memasuki Baitullah atau Baitul Maqdis agar terampuni segala dosa-dosa kemanusiaan kita. Karena kemanusiaan kita sudah diserahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas diri kita, bukan kita sendiri yang berkuasa atas diri kita, sehingga kita merasa menguasai Tuhan dengan doa-doa yang kita panjat-panjatkan selama ini. Kita lanjutkan. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan itu adalah orang-orang yang sudah menjadi penghuni Baitul Maqdis. Orang-orang yang sudah menjadi penghuni Baitullah. Orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan yang asli. Siapakah dia Tuhan yang asli? Hidup yang menghidupi diri kita, inilah Tuhan yang asli. Kenapa? Karena kita selama ini merampas hidup Tuhan sebagai hidup kita, sehingga kita jadi Tuhan palsu. Seolah-olah hidup ini hidup kita, padahal kita tak punya hidup, kita tak punya badan. Ketika kita tidak punya apa-apa, meskipun mestinya kita bisa enjoy di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena bukan milik kita. Kita hanya nonton-nonton saja, jalan-jalan saja, mengembara saja. Kita diciptakan di dunia ini hanya untuk nonton Allah sambil makan popcorn. Ada ayatnya nonton Allah ini.
Jadi saya tidak sembarang ngomong, ada ayatnya. Di mana ayatnya? Di Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang diberkahi. Maka linuriyahu min ayatina, supaya apa? Supaya bisa menyaksikan ayat-ayatku. Itulah yang saya maksud nonton Allah sambil makan popcorn. Kita dicipta, kita didatangkan, kita diwujudkan di dunia ini hanya untuk supaya Allah dikenal. Jadi Allah butuh kita untuk dikenal. Apa buktinya? Buktinya kita semua umat manusia diciptakan. Untuk apa? Untuk kebutuhan Allah. Kebutuhan Allah untuk supaya manusia menyaksikan peran-peran Allah, menyaksikan film-film Allah, menyaksikan pagelaran-pagelaran Allah, baik yang ada pada diri Anda dan baik yang ada pada selain diri Anda atau orang lain. Itulah pagelaran-pagelaran Tuhan. Kita disuruh hanya nonton pagelaran saja, menikmatinya sambil makan makanan yang enak di dalamnya sesuai yang disebutkan di ayat tadi. Saya ulang lagi, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbang sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ketika manusia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, membungkukkan dirinya di dalam Baitul Maqdis, maknanya hati ini, hidup ini, jiwa ini, nyawa ini, badan ini sudah bukan hak milik manusianya lagi. Disitulah tempatnya karunia ilahi, disitulah tempat wahyu-wahyu ilahi. Maka dari itu apa yang dipaparkan di YouTube Uripe Allah ini adalah sebagai mutasabihat atau sebagai rahasia yang belum pernah kita jumpai di dalam kehidupan ini. Mutasabihat atau rahasianya ayat-ayat Tuhan. Maka saya sampaikan, saya diberi Tuhan amanah untuk menyampaikan, saya sampaikan kepada Anda semua. Kenapa? Karena ilmu ini bukan ilmu saya, ilmunya Tuhan. Maka saya tidak berhak menyimpannya. Saya sampaikan lagi, saya titipkan lagi kepada Anda semua, agar saya suci bersih dari kepemilikan ilmu, karena saya tidak berhak punya ilmu hanya milik Allah. Maka saya paparkan, saya sampaikan lewat YouTube Uripe Allah agar saya tidak terbebani lagi dengan ilmu, karena supaya saya bisa enjoy saja ilmu milik Allah. Sudah saya sampaikan, berarti saya bebas dari ilmu itu. Jadi ilmu menjadi milik Anda, saya titipkan kepada Anda semua supaya Anda bisa bahagia di dalam mengarungi kehidupan ini. Karena tujuan beragama dan bertuhan itu kan kebahagiaan. Karena tujuan agama dan bertuhan itu adalah keselamatan. Kebahagiaan itu bisa dicapai bila manusia sudah selamat mengarungi jalan kehidupan ini.
kebahagiaan itu bisa tergapai ketika manusianya sudah kembali inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Kita lanjutkan ayatnya, Al-Baqarah ayat yang ke-59. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, yang artinya lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Minum kopinya dulu ya, abang-abangku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-59, lalu orang-orang zalim itu mengganti perintah dengan perintah yang lain. Apa maksudnya? Selama ini khususnya saya orang Islam, perintah apa yang ada pada syariat perintah itu selalu dibungkus dengan niat. Syariat apapun yang kita lakukan, entah syariat duduk, syariat berdiri, syariat makan, syariat minum, syariat masuk ke kamar mandi, syariat tidur dan syariat bangun tidur, syariat sholat, syariat zikir, dan semua apa yang ada di dalam kehidupan ini, detik per detik, diperintah oleh Allah selalu kembali kepada lillahi ta'ala. Diperintah kembali kepada milik Allah, tapi kita ganti sebagai milik kita pribadi. Kita ganti dengan milikku, kita ganti ngopi ini aku yang bisa ngopi. Kita ganti ketika saya merokok, saya ganti aku Abdul Halim yang bisa merokok. Ketika saya mandi, Abdul Halim yang bisa mandi. Perintahnya milik Allah, lillahi ta'ala, berhubung Abdul Halim sudah zalim di dalam hatiku, Abdul Halim sudah fasik di dalam hatiku, Abdul Halim sudah munafik di dalam hatiku, maka semua kuasa yang ada di dalam hati ini saya ganti menjadi linapsi. Yang merokok aku, yang minum kopi aku, yang bicara aku Abdul Halim, yang sholat aku Abdul Halim, yang ibadah aku Abdul Halim, yang sedekah aku Abdul Halim, yang berbuat baik aku Abdul Halim, naik motor aku Abdul Halim, bekerja aku Abdul Halim, ketika aku nyapu-nyapu aku yang bisa menyapu. Inilah yang dimaksud orang-orang yang zalim itu mengganti perintah dengan perintah yang lain. Diperintah lillahi ta'ala, miliknya Allah, diperintah enjoy saja, diganti linapsi, sehingga manusianya tidak akan pernah bisa merasakan enjoy. Kenapa? Karena manusianya capek dengan syariat-syariatnya sendiri. Capek dengan penjagaan-penjagaannya sendiri. Capek dengan keinginan-keinginannya sendiri. Salahnya siapa? Mengganti perintah Allah menjadi milik manusia. Disuruh kembali kepada Allah, kok kembali kepada manusia.
disuruh membungkuk kepada Allah kok membungkuk kepada hawa nafsu. Berarti selama ini aku Abdul Halim reinkarnasi dari orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Akulah Abdul Halim reinkarnasi dari orang-orang yang zolim. Akulah Abdul Halim reinkarnasi dari orang-orang yang fasik. Akulah Abdul Halim reinkarnasi dari orang-orang yang munafik. Iya, aku Abdul Halim ini, bukan Anda loh ya. Kalau Anda kan orang baik, kalau saya memang reinkarnasi dari orang-orang yang buruk yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan ayatnya, surat Al-Baqarah ayatnya ke-60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka dan minumlah, makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan jangan kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Inilah selama ini kita pernah atau belajar atau mencari ilmu ma'ul hayat. Ada hubungannya dengan ceritanya Nabi Musa dan kaumnya. Dan ini hubungan erat dengan hati kita selama ini. Hati kita ingkar kepada lillah. Hati kita ingkar kepada Allah. Baitul Maqdis, rumah yang ada pada diri kita, sebenarnya rumah Allah, tapi kita rampok, kita kuasai menjadi rumah kita. Sehingga rumah kita, hati kita menjadi batu. Batunya hati, sehingga manusia hatinya keras melebihi kerasnya batu. Maka ya harus dipukul batunya dengan apa? Ya dengan keterangan-keterangan yang ada di uripe Allah ini. Dipukul hatinya dengan tongkat, batunya dipukul, tongkatnya apa? Iman. Tongkatnya apa? Mengenal Tuhan. Tongkatnya apa? Anda paham apa yang dikaji di channel Uripe Allah ini sebagai tongkat kepahaman, sehingga Anda bisa memukul hati yang selama ini sudah lama menjadi batu, sehingga memancarlah air yang ada di dalam batu itu. Itulah yang disebut ma'ul hayat. Itulah yang disebut uripe Allah, bukan uripe manusia lagi. Jadi ini kepahaman mutasabihat di balik yang tersurat. Hanya orang-orang yang hatinya bersih saja yang paham. Hatinya yang masih jadi batu yang mengatakan ini ajaran sesat. Hati orang-orang yang masih menjadi batu ini disangka ini ajaran yang tidak ada di Islam. Kata siapa? Islam itu ajarannya memukul hati, memukul batu. Batu yang hati yang masih menjadi batu itu dipukul. Dipukul dengan apa? Dipukul dengan iman, dengan kepahaman yang seperti ini, agar memancar air di dalam batu itu, agar manusia menyadari kesalahannya,
agar manusia menyadari selama ini setelah salah jalan, agar saya yang dolim ini, Abdul Halim yang dolim ini, agar saya yang reinkarnasi dari orang Yahudi, agar saya yang reinkarnasi jadi dari orang Bani Israel, agar saya sadar bahwa sebenarnya rumah ini, hati ini, itulah yang dimaksud Baitul Maqdis, agar menjadi rumahnya Allah lagi, menjadi bait Allah lagi, supaya tidak jadi batu lagi. Dipukullah dengan kepahaman ini, itulah tongkatnya Nabi Musa. Nanti kita terangkan tongkatnya Nabi Musa yang membelah Lautan Merah bersambung. Kemarin judulnya Aku Reinkarnasi Nabi Musa. Sekarang aku reinkarnasi orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa yang membelot. Disuruh kembali kepada Allah, malah nyembah patung anak sapi. Apa patung anak sapi? Disuruh kembali kepada Allah, loh kok kembali kepada hawa nafsu, kembali kepada diri, kembali kepada manusianya. Berarti manusia selama ini tidak pernah nyembah Allah, tapi yang disembah oleh manusia adalah sembah manusia itu sendiri. Jeruk makan jeruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang lagi artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Bagi setiap suku setelah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi orang-orang yang sudah memahami kajian Uribi Allah ini, maka tidak akan menyalah-nyalahkan lagi pemahaman-pemahaman yang lain. Tidak menyalah-nyalahkan lagi iman-iman orang lain. Tidak menyalahkan lagi golongan-golongan orang lain. Kenapa kok tidak menyalah-nyalahkan lagi? Karena ia sudah tersingkap rahasianya. Semua apa yang ada di dunia ini, semuanya di dalam kekuasaan Allah. Suku-suku apapun, bangsa-bangsa apapun, semuanya milik Allah. Jadi enjoy saja. Maka makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Jadi apa sih rezeki itu? Hidup inilah puncak-puncaknya rezeki. Bila tidak ada hidup, kita tidak bisa menikmati keindahan alam semesta ini. Bila tidak ada hidup, kita tidak bisa menikmati rokok. Bila tidak ada hidup, kita tidak bisa menikmati kopi. Bila tidak ada hidup, kita tidak bisa menikmati sholat. Bila tidak ada hidup, kita tidak bisa menikmati zikir. Bila tidak ada hidup, kita tidak bisa menikmati sholawatan. Bila tidak ada hidup, kita tidak bisa menikmati baca Al-Quran. Bila tidak ada hidup, kita tidak bisa menikmati naik motor. Bila tidak ada hidup, kita tidak bisa menikmati naik mobil. Bila tidak ada hidup, kita tidak bisa menikmati melihat matahari, bulan, melihat manusia, melihat tumbuhan, hayawan. Kita tidak bisa menikmati apa-apa tanpa hidup. Berarti itulah nikmatnya hidup. Enjoy saja. Itulah yang dicari seluruh manusia. Agama apapun Anda, pasti yang Anda cari kebahagiaan. Enjoy saja di sisi Tuhan. Nonton Allah sambil makan popcorn. Jangan umek-umek dewe. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Inilah orang-orang yang umek dewe, yang merasa benar menyesatkan orang lain, yang merasa benar menghinakan orang lain, yang merasa benar mengkafirkan, memurtadkan orang lain. Ya, inilah orang-orang yang berbuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan, ngerusak
ceritane pangeran, ngerusak ceritanya Tuhan. Kenapa? Karena manusia merasa punya cerita sendiri-sendiri. Karena masing-masing manusia kadang menjadi Tuhan-Tuhan yang palsu. Gampang menilai-nilai orang lain. Hatinya umek-umek. Dewe hatinya masih kacau. Kenapa? Karena belum ketemu Tuhan. Maka dari itu kacau. Keluarnya yang ada dalam hatinya pasti keburukan. Menyangka-nyangka orang yang tidak baik, nyangka-nyangka orang sesat, padahal dirinya sendiri tersesat dari apa yang disesatkan. Kenapa? Karena tidak membungkuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, karena tidak mau pulang kepada Tuhannya. Asik tidak ngaji di Uripe Allah ini. Jadi bagi sahabat-sahabat yang baru mengenal channel Uripe Allah, nikmati semua di sana, sudah berbagai macam judul ada di sana. Contoh, ketika Anda ingin menyimak video YouTube tentang sholat, ada, ketik saja sholat, ditambah Uripe Allah di belakangnya. Pasti Anda menemukan kajian tentang sholat versi channel Uripe Allah. Kemudian ketika Anda kepingin tahu tentang Adam, kisah Adam dan Hawa, ketik saja Adam dan Hawa, ditambah di belakangnya Uripe Allah, agar Anda menemukan kajian tentang kisah Adam dan Hawa versi channel Uripe Allah. Ketika Anda ingin tahu cerita antara dunia dan akhirat, ketik saja dunia dan akhirat, ditambah Uripe Allah. Jadi ingin apa saja, judul apa saja yang Anda ingin tahu, ketik judulnya ditambah Uripe Allah di belakangnya, agar ketemu dengan kajian-kajian Uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sampai di situ dulu. Insya Allah kita lanjutkan apa yang dimaksud Nabi Musa itu membelah lautan merah. Membelah batu tadi sudah diungkap, yakni dipukul dengan tongkatnya, maka memancarlah batu, air dari batu itu. Karena sebenarnya batu itu mengandung air. Apa maknanya? Hati kita yang selama ini membeku itu di dalamnya ada ma'ul hayat, ada Uripe Allah. Karena kita selama ini belum menemukan jalannya, belum menemukan ilmunya, belum menemukan metodenya, karena selama ini tersembunyi dan disembunyikan. Karena saya diutus untuk menyampaikan, ya saya sampaikan, agar ilmu ini tidak rahasia lagi, agar ilmu ini tidak tersembunyi lagi. Supaya apa? Supaya manusia pada selamat kembali kepada Allah. Dan supaya apa? Supaya saya sudah bebas dari ilmu itu, karena ilmu ini bukan ilmu saya. Saya sampaikan ini supaya saya bebas dari hak kepemilikan ilmu, karena saya tidak punya ilmu apa-apa. Allah lah segala ilmu itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmat Allah, di dalam kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ada pertanyaan, saya akhiri dulu kajian di subuh yang indah ini, dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat-sahabat yang mau bertanya lewat komentar, silakan. Berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi. Semoga Anda semua dipahamkan oleh Allah.
Ketika sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti Anda sudah enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.